Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Jelsi Monica. Pada sore hari ini saya sedang berada di salah satu objek wisata di Kota Bengkulu, yaitu Taman Pantai Berkas. Dalam liputan kali ini kita akan membahas peranan media sosial dalam perkembangan Taman Pantai Berkas Kota Bengkulu. Sebagai objek wisata bahari, pantai ini tentu identik dengan panorama laut pesisir. Namun semenjak dikembangkan menjadi taman, kini aktivitas pengunjung tidak hanya sekedar menikmati keindahan yang ada. Wisatawan yang datang untuk berakhir pekan pasti nyaman menghabiskan waktu di sini. Tak salah jika pada hari-hari libur puluhan bahkan ratusan pengunjung datang menikmati kedua kawasan tersebut. Saat ini media sosial telah menjadi hal yang penting bagi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berdampak pada naiknya peluang pariwisata digital secara drastis. Kehadiran media sosial memberikan peluang yang sangat signifikan kepada pariwisata. Oleh karena itu, media sosial dan pariwisata digital merupakan hal yang selaras dalam dunia digital. Baik, mungkin lebih lanjut kita akan mendengarkan pendapat dari para narasumber kita. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung Taman Pantai Berkas Bengkulu. Selamat sore Mbak. Sore, Bisa perkenalkan namanya Mbak? nama saya Mirna. Baik Mbak Mirna, ini dari mana ya Mbak asalnya? Saya asalnya dari Riau. Baik Mbak, jauh-jauh dari Riau, apa yang membuat Mbak untuk pergi ke Taman Pantai Berkas Kota Bengkulu ini Mbak? Alasan saya untuk kesini yang pertama karena saya juga bekerja di Kota Bengkulu ini. Terus yang kedua karena saya penasaran juga, karena saya melihat di berbagai sosial media teman-teman kan. Jadi saya penasaran untuk datang ke pantai ini karena katanya pantai ini ikon yang harus dikunjungi oleh wisata. Baik Mbak, membahas tentang media sosial, apa menurut Mbak peranan media sosial terkait perkembangan untuk Pantai Berkas ini Mbak? Kalau menurut saya ya, peran media sosial itu penting sih untuk menunjang informasi buat teman-teman di luar juga kan, informasi seputaran wisata, seputaran kuliner dan berbagai macam. Apalagi kan ini pantai ini kan merupakan ikon penting kan. Jadi menurut saya wajib sekali sih untuk diinformasikan di berbagai sosial media supaya orang-orang tuh menjadi tertarik datang seperti itu. Baik Mbak, terakhir apa nih Mbak harapan Mbak untuk kedepannya untuk Taman Pantai Berkas ini Mbak? Harapan saya sih ya semoga pantai ini atau objek wisata ini tetap berkembang, terus kemudian juga kebersihannya sih ya yang paling utama, karena kebersihannya yang cukup saya lihat banyak sekali sampah di tepi-tepi pantai. Jadi mungkin untuk kesadaran masyarakatnya mengenai sampah, juga tempat-tempat sampah yang harus diletakkan seperti itu. Seperti itu sih, Mbak. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu mahasiswa yang berkunjung di Taman Pantai Berkas ini. Bisa dikenalin Mbak nama dan universitas mana Mbak? Nama saya Putri dari Dehasen. Saya Juli dari Universitas Bengkulu. Baik Mbak, saya bertanya, pasti Mbak ini punya media sosial nih kan? Apa aja sih media sosial yang Mbak punya? Instagram, WhatsApp juga, TikTok. Cuman Instagram sama WA sih Mbak. Baik Mbak, sebagai mahasiswa menurut Mbak sebesar apa sih peranan media sosial dalam perkembangan objek wisata, terutama objek wisata Taman Pantai Berkas ini? Besar sih Mbak, karena kan dengan media sosial tempat wisata ini juga bisa berkembang. Terus masyarakat dari kota lain juga bisa mengenal Pantai Berkas ini lebih jauh, terus keindahannya sih Mbak. Kurang lebih sama sih, karena peran media sosial kan memang besar banget nih. Kita apa aja bisa disebar dalam media sosial, dari yang kita tidak tahu jadi tahu, termasuk Taman Pantai Berkas ini juga. Jadi ya besar banget sih Mbak. Baik, terakhir apa nih Mbak menurut Mbak harapan kedepannya dalam perkembangan Taman Pantai Berkas ini? Semoga bisa jadi sektor wisata yang lebih menarik lagi, terus pembangunannya juga bisa diperluas gitu aja sih Mbak. Kalau saya sih lebih ke lingkungannya sih Mbak ya. Harapannya tuh masyarakat lebih aware ya sama keadaan sekitar. Misalnya
buang sampahnya itu di tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan. Dan untuk pemerintah juga lebih memperhatikan juga, bisa memberikan fasilitas yang lebih, misalnya naruh tempat sampah di setiap sudut gitu, jadi masyarakat bisa buang sampah ke tempatnya langsung. Itu sih Mbak. Terima kasih ya Mbak atas waktunya, saya masih banyak. Baiklah pemirsa, perbincangan tadi sudah menjadi akhir dalam liputan kita sore hari ini. Saya Chelsea Monica izin pamit undur diri. Terima kasih, kembali ke studio.